Selamat malam Bapak Ibu semua, Shalom. Ya. Malam hari ini izinkan saya lebih cenderung teaching, bukan preaching. Ya, saya lebih cenderung mengajar, bukan berkhotbah. Ya, kalau berkhotbah itu kan menyampaikan sesuatu hal yang mungkin kita sudah tahu tapi diingatkan. Tetapi kalau mengajar ada sebuah paradigma yang rindu Tuhan bukakan di tengah-tengah kita. Ya. Saya yakin buat saudara yang malam hari ini datang karena betul-betul ingin serius menjadi pengikut Yesus pasti tertarik dengan topik ini. Tapi jika ada yang datang hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mungkin tidak terlalu tertarik. Saya percaya kekristenan itu bukan berbicara Tuhan ada buat saya, tapi kekristenan yang dewasa itu berbicara saya ada itu juga untuk kepentingan Tuhan. Buat saya, tapi saya ada, saya hidup, saya hadir di muka bumi ini juga untuk Tuhan. Ya. Saya berikan judul firman malam hari ini adalah jenis kejatuhan pengikut Kristus yang terabaikan. Ya, jenis kejatuhan pengikut Kristus yang terabaikan. Saya coba cari judul itu kata per kata itu betul-betul clear, betul-betul syarat makna. Ya. Jenis kejatuhan atau jenis dosa pengikut Kristus yang terabaikan. Berarti dari topiknya saja kita sudah bisa menyimpulkan apa yang saya khotbahkan ini tidak berlaku buat orang yang belum percaya. Enggak. Ini kalau orang belum percaya Tuhan yang bukan pengikut Kristus, tidak terlibat dalam dosa ini, tidak. Tapi dosa yang akan saya sampaikan malam hari ini adalah dosa yang cenderung dimiliki oleh seorang pengikut Kristus, tapi yang seringkali terlupakan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Wahyu pasal 2. Ya, Wahyu pasal 2. Mulai ayat yang pertama, saya percaya ayat ini mungkin Bapak Ibu pernah baca, tetapi ada sebuah angle-angle atau sudut pandang yang belum clear dan meyakini betul-betul firman Tuhan ini. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama, yang antusias sama-sama katakan amin. Saya akan menolong untuk membaca. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, pesan ini dititipkan kepada malaikat jemaat di Efesus untuk disampaikan pada jemaat di Efesus. Berarti jelas jemaat orang sudah percaya. Ya. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 2. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Wow, ini pelayanan kita, pekerjaan kita itu Tuhan ketahui betul. Tuhan perhatikan, Tuhan pertimbangkan dan Tuhan perhitungkan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wow, ini jemaat di Efesus ini punya mentalitas pahlawan. Ya, tidak sabar terhadap orang jahat. Ini kan kayak Ahok. Nggak sabar, ngelihat orang jahat itu nggak sabar. Ya. Ngelihat korupsi, nggak sabar. Ya. Ngelihat orang pembohong itu nggak sabar. Ini jemaat di Efesus punya mentalitas pahlawan. Ya, Ahok gitu. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wow, itu jemaat di Efesus itu sampai punya kemampuan seperti ini. Melucuti penyesat-penyesat rohani. Aku rasul. Itu dilucuti semua. Sampai akhirnya semua orang di jemaat di Efesus tahu. Kamu rasul palsu. Wah, ini ngeri jemaat di Efesus nih. Ya, penyesat-penyesat masuk gedungnya mereka malu dilucuti. Ayat yang ketiga. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ya. Jujur, dibenci, sabar. Ya. Ngalami masalah, siap menderita. Dan kau tidak mengenal lelah dan takut waktu melayani Tuhan. Ini saya kira ini
gambaran orang percaya yang luar biasa loh. Ya, rasul palsu dilucuti, orang jahat dia tidak dapat sabar, melayani Tuhan radikal, tidak pernah kenal lelah. Tapi coba kita lihat ayat yang keempat ya. Namun demikian, aku sama-sama kata mencela. Mencela itu mengecam. Tuhan mengecam. Mengecam itu marah. Bukan cuma marah biasa loh. Tuhan mencela. Tuhan mengecam. Waduh, ini ironis. Ya, ironis itu apa sih? Kita berpikir kita melakukan hal yang benar tapi ternyata salah. Itu ironis. Ya, misal kita diberitahu oleh bos kita, tolong cuci mobil saya. Wah, kita cuci ya setelah sampai bersih. Ternyata bos saya mengatakan, kamu salah, itu bukan mobil saya, itu mobil tetangga. Oh, itu kan ironis. Kita berpikir melakukan hal benar tapi salah. Ya. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan mengecam kenapa? Karena jemaat di Efesus ini meninggalkan kasih mula-mula. Tuhan mengecam karena jemaat di Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Loh. Apa sih? Waktu saya membaca hal ini, jujur saja. Yang kita tahu dosa itu apa sih? Kan selingkuh gitu ya. Mencuri, berbohong, merampok, cintakan uang, berzina, benci, sombong. Loh, tapi ini apa ya? Tuhan marah. Kenapa? Karena kau telah meninggalkan kasih mula-mula. Aduh, susah masuk. Ayat yang kelima kita lihat, tapi diperkuat. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Di sini tidak dikatakan seperti ini loh. Sebab itu ingatlah engkau telah jatuh. Loh, enggak loh. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu kalau suami istri baru tengkar-tengkar, marah-marahan, ya, komunikasi tidak baik kan kita mengatakan gini, ayolah kalian ini sudah rentan jatuh loh. Tapi itu kalau sudah salah satu pihak itu selingkuh sampai punya anak, kan kita mengatakan ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini kalau sampai Tuhan mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh, ini berarti bukan dosa yang remeh loh Bapak Ibu. Ya sudah, yang pertama dikatakan Tuhan mengecam. Terus yang kedua, Tuhan mengingatkan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan yang ketiga untuk memperkuat. Dikatakan apa Bapak Ibu? Bertobatlah. Perhatikan kata-kata lah. Lah itu memperkuat statement di depannya. Pergi. Tidak mau Pak. Pergilah. Oh, itu tanpa perdebatan. Jadi kata-kata lah itu selalu menguatkan statement di depannya. Ya. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, waktu saya merenungkan hal ini Bapak Ibu. Ternyata meninggalkan kasih mula-mula. Itu termasuk pelanggaran yang besar buat seorang pengikut Kristus. Coba, masuk akal enggak sih? Meninggalkan kasih mula-mula pelanggaran yang besar. Loh, pelanggaran yang besar itu kan murtad. Pelanggaran yang besar itu apa? Meninggalkan Tuhan, ya, mencuri uang gereja. Loh, itu kan pelanggaran besar Bapak Ibu ya. Loh, ini apa sih? Meninggalkan kasih mula-mula. Kok seolah-olah Tuhan itu alay gitu, ya. Jujur, saya bertobat tahun 96 Bapak Ibu. Saya mendengarkan khotbah ini, itu sudah lama semenjak saya awal bertobat. Tapi seolah firman-firman tentang hal ini, itu nyampe di pikiran. Tapi tidak bisa nyampe sampai relung hati, sampai betul-betul saya meyakini seperti saya yakin selingkuh itu dosa. Seperti itu saya meyakini meninggalkan kasih mula-mula itu berdosa. Saya tidak bisa sampai titik seperti itu. Saya cuma berpikir meninggalkan kasih mula-mula itu ya dosa yang wajar di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa betul-betul meyakini dalam hati saya bahwa meninggalkan kasih mula-mula itu adalah dosa yang sangat besar. Tidak bisa. Mulai tahun 96. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang malam hari pernah mengalami apa yang saya alami. Sampai 20 tahun kemudian. Bayangkan Bapak. 20 tahun. 20 tahun kemudian saya menemukan korelasi. Saya baru betul-betul meyakini.
Kenapa ya Tuhan mengatakan meninggalkan kasih mula-mula itu ternyata termasuk pelanggaran yang besar? Kenapa? Itu yang malam hari ini akan saya khotbahkan. Ya, saya akan jelaskan secara teologis dan logis. Kenapa meninggalkan kasih mula-mula itu termasuk dosa yang besar buat seorang pengikut Kristus. Ya, jadi akan saya sampaikan ini adalah kitab 20 tahun perenungan saya. Itu kalau perguruan silat itu hasil meditasi 20 tahun itu yang akan saya sampaikan malam hari ini. Nah, saya akan mulai dari apa itu kekristenan. Ya, kalau boleh tahu siapa yang di sini sudah minimal 5 tahun sudah Kristen. Minimal 5 tahun. Minimal itu saudara lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Jadi orang Kristen mengenal Tuhan, oke. Lebih dari 10 tahun. Banyak. Lebih dari 15 tahun. Banyak. Lebih dari 20 tahun. Banyak. Kelihatannya Anda sudah 100 tahun. Jadi orang Kristen. Wah 100%. Mulai tadi angkat tangan terus gitu. Saya tanya, sebetulnya apa sih kekristenan itu? Saya ini suka cari yang namanya esensi. Saya suka cari yang namanya intisari. Ya, saya ini suka matematika, Bapak. Ya. Matematika itu seperti, kalau kita tahu esensinya, soal matematika seperti apapun, kita pasti bisa menjawabnya. Kalau kita sudah tahu intisarinya. Kalau intisarinya kita tahu, itu soal apapun kita akan bisa memahami. Sama, kekristenan itu sangat banyak definisinya. Sampai satu titik saya ini merenungkan, apa itu sejatinya, inti kekristenan itu apa sih? Kekristenan dari semua perintah Allah itu, benang merahnya apa sih? Sampai suatu saat saya menyimpulkan, Bapak Ibu nanti bisa cek ya. Kekristenan itu sebenarnya satu. Seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita. Cuma itu aja. Kekristenan itu bukan berapa sering kita ke gereja, ya. Kekristenan itu berapa banyak firman Tuhan yang kita baca. Kekristenan itu bukan berapa banyak uang yang kita tabur, bukan. Kekristenan itu benang merah dari seluruh perintah Allah itu cuma satu. Seberapa berharga Yesus dalam kehidupan kita. Dan terbukti, seberapa berharga Yesus dalam kehidupan kita, itu selalu menentukan level pertumbuhan spiritualitas kita. Kenapa? Apa itu sejatinya kunci penyembahan? Kunci penyembahan itu cuma satu. Seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita. Kalau Yesus berarti dalam kehidupan kita, menyembah Tuhan itu tidak susah. Saya beri contoh. Jika misal suatu ketika saya ini punya anak saya ini sakit. Sakit parah. Dan waktu saya bawa ke dokter, dokter mengatakan, Pak, anak Anda harus mendapatkan tindakan medis seperti ini. Saya tanya, dok itu sulit atau tidak? Sulit. Berapa biayanya? Lalu dokter memberikan sebuah nominal. Saya mengatakan, dok, kalau gitu anak saya harus saya bawa pulang. Kenapa? Saya tidak mampu bayar. Pak, tapi kalau anak bapak bawa pulang, anak bapak akan meninggal loh nanti. Mungkin beberapa saat lagi. Terus bagaimana? Dok, saya tidak punya uang. Terus dokter mengatakan, Pak, untuk bapak, gratis. Saya yakin menyembah dokter itu, kita mengucap syukur buat dokter itu bukan sesuatu yang susah buat kita. Kenapa banyak orang sulit menyembah Tuhan? Karena Yesus belum berarti dalam hidupnya. Kalau Yesus berarti dalam hidupnya, menyembah itu tidak susah loh. Saya ingat, saya punya 2 anak kembar. Suatu ketika anak yang satu ini kan, Bapak Ibu mungkin ada yang banyak yang sudah tahu, mata hampir buta, jantung bocor, usus melorot, itu ditangani di Surabaya. Yang satu lagi jantungnya bocor sekali, besar sekali, dan itu tidak bisa ditangani di Surabaya, itu harus dibawa ke Malaysia. Pak. Dan waktu itu saya bingung, Tuhan, satu ada di RKZ Surabaya, satu harus dibawa ke Malaysia, terus bagaimana caranya saya memecah diri? Istri saya diranjang, tidak bisa apa-apa. Papa saya tidak punya kaki di Banyuwangi, mertua saya di Kediri sudah tua. Terus bagaimana? Saya setiap hari, sehari 3 kali saya harus ngantar ke rumah sakit ASI. Karena anak saya prematur, lahir berat 1,3 kilo Bapak Ibu. Saya bingung waktu itu. Satu harus dibawa ke Malaysia, satu harus ada di Surabaya. Terus bagaimana cara merawatnya? Saya ingat sebelum 1 minggu dibawa ke Malaysia. Saya periksaan ke dokter lagi. Dan dokter waktu cek itu lama. Dia bingung karena dokternya bukan orang Kristen Bapak. Dia cek bingungnya sudah jantung bocor atau jantungnya lemah. Dan tiba-tiba dia diam, dia duduk lemes. Saya tanya, dok kenapa dok? Saya bingung Pak. Anak bapak jantungnya ini baru. Ukurannya baru,
Ototnya ini berfungsi normal. Yang lubang besar tempo hari ini saya baca rekam medis, nutup semua Pak. Dan itu tidak masuk akal. Karena itu kenapa ini saya cek, harusnya saya cek cuma 10 menit. Ini saya cek 30 menit, saya pastikan betul Pak. Jantungnya anak Bapak ukurannya baru normal. Terus saya tanya, Dok, berarti ini masih tetap perlu ke Malaysia? Loh buat apa? Ini betul-betul jantung baru. Saya betul-betul ingat Bapak Ibu. Di rumah sakit itu saya berlutut, saya terima Tuhan, terima kasih. Karena itu kenapa menyembah buat kita harusnya tidak susah? Kalau kita melihat Yesus berarti dalam hidup kita, menyembah itu tidak susah. Apa kunci melayani Tuhan? Kalau Tuhan berarti dalam hidup kita, melayani Tuhan itu tidak susah. Apakah saudara setuju dengan hal ini? Kenapa sih orang tua itu tidak perlu diajar loh? Langsung ya, waktu anak kita lahir, kita siap melayani anak kita. Tidur cuma 2 jam, bangun, 2 jam, bangun. Sang ibu sibuk memproduksi ASI. Sang ayah sibuk nyusui pakai botol. Ya, terus kerja susah payah melayani anak kita. Kenapa? Tidak ada yang nyuruh loh. Kenapa kita mau berharga? Simple. Anak kita berarti buat kita. Kalau anak kita berarti buat kita, melayani Tuhan itu tidak susah. Kalau Yesus berarti dalam hidup kita, melayani Yesus itu bukan sesuatu yang susah. Contoh, lihat orang-orang mencintai Jokowi. Itu di Papua. Itu 1 jam sebelum datang. Itu 1 jam mereka berdiri tepi jalan. Menunggu Presiden Jokowi. Kenapa? Presiden Jokowi berarti buat mereka. Apa kunci persembahan? Seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita? Dan masalahnya, seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita, itu tidak bisa dikotbahkan. Saudara setuju dengan hal ini? Saya menyampaikan, Yesus berarti dalam hidup kita. Saya tanya kalau boleh jujur, apakah langsung Bapak Ibu meyakini? Iya, tidak bisa. Yesus berarti dalam hidup kita, itu hanya bisa kita rasakan pada waktu kita ngalami kasih mula-mula. Waktu kita ngalami kasih mula-mula, tiba-tiba kita merasakan seperti ini. Yesus, engkau berarti dalam hidupku. Bapak Ibu, saya mulai kecil sudah ke gereja Bapak Ibu. Saya SMP sudah jadi ketua remaja, lumayan. Jadi SMP itu saya sudah jadi ketua remaja. Saya memimpin teman-teman saya yang SMP itu di persekutuan doa. Dan waktu SMP saya sudah khotbah. Lumayan, berarti mulai kecil memang kelihatan pendeta. Jadi mulai SMP saya ini sudah khotbah. Ya, tapi masih belepotan Bapak Ibu ya. Tapi nyontek jalan terus loh. Loh aneh kan? Saya khotbah, saya ketua remaja, tapi nyontek jalan terus. Ke gereja, ya udah ke gereja. Tapi saya tidak ngerti, Yesus berarti itu saya tidak paham. Saya memahami Yesus berarti itu pada waktu SMA kelas 3. Saudara, saya datang sebuah gereja, dan waktu itu ada lagu bagi dia segala pujian, tiba-tiba itu pertama kalinya. Bayangkan ya, saya sudah jadi ketua remaja, saya tidak pernah mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Firman iki ono kabeh. Tapi saya tidak pernah mengalami lawatan Tuhan. Saya baru bertobat mengalami kasih mula-mula, itu SMA kelas 3. Itu pertama kalinya saya nyembah, saya bisa nangis. Dan waktu itu saya baru menyadari bahwa Tuhan, engkau itu real. Tuhan itu nyata. Tuhan itu berharga dalam hidupku. Dan tiba-tiba setelah itu, saya kok bergairah ke gereja ya. Saya tiba-tiba ada sebuah kerinduan, saya kepingin ke gereja. Saya ingat, saya kuliah di Petra, kos-kosan saya di Sewalankerto. Gereja saya di Manyarjaya Bapak. Suatu ketika saya ini naik sepeda motor, ya itu setelah saya ngalami kasih mula-mula, sebelumnya saya tidak pernah ngalami. Saya naik sepeda motor, sampai di Perapen, hujan deras. Deras, saya lupa membak jas hujan. Jadi badan itu basah kuyup. Tapi tidak ada keinginan sedikit pun itu untuk kembali dan berbalik. Tidak ada. Tuhan, ini kalau saya kembali, saya ganti baju, saya pasti terlambat. Saya tidak mau saya terlambat. Itu saya terjang itu hujan. Saya ingat waktu itu saya pakai celana kain coklat muda. Saya masih ingat. Saya sampai di gereja, badan itu basah kuyup. Celana kain coklat muda itu berganti warna, yang depan itu coklat tua. Ya, basah kuyup. Yang depan coklat tua, yang belakang ini coklat muda. Badan itu basah kuyup, jaket itu basah kuyup.
Saya sampai di gereja itu, Tuhan, saya rindu ibadah. Badan itu basah kuyup. Orang-orang lihat, itu netes, betul Bapak. Netes tapi, Tuhan, saya ini rindu ibadah. Saya pingin. Dan saya tidak pernah mengalami masa-masa itu sebelum saya mengalami kasih mula-mula. Karena itu kenapa buat Tuhan kehilangan kasih mula-mula itu adalah pelanggaran yang besar. Karena inti kekristenan itu seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita. Kalau Yesus berarti dalam kehidupan kita, kita sedang menghidupi inti kekristenan. Dan permasalahannya kalau kita kehilangan kasih mula-mula, Yesus tidak lagi berarti dalam kehidupan kita. Mari saya akan masuk. Ada dua tipe orang dalam keterkaitan dengan kasih mula-mula. Saya berdoa Bapak Ibu, jika ada di antara Anda datang ke gereja karena sebuah dorongan ritual. Kenapa engkau minggu tidak ke gereja? Ya gimana Pak? Minggu tidak ke gereja kok hati cuma gelisah ya. Ya pokoknya yang penting hadir, pulang itu kok tenang ya Pak ya. Gitu. Ya gimana Pak kalau tidak ke gereja nanti akan diteleponi oleh pengurus gitu kan ya. Seolah-olah gitu, tidak ada kerinduan dan keantusiasan. Kok tidak ada ya kerinduan melayani Tuhan ya. Saya percaya seperti ini. Orang yang pernah mengalami kasih mula-mula, tidak usah disuruh. Dia pasti akan kepengen sendiri melayani Tuhan. Saya beri contoh, Bapak Ibu pernah pacaran? Tidak pernah ya, kelihatannya langsung menikah ya. Anda waktu pacaran, perlu diajarin enggak melayani pasangan? Tidak perlu loh. Waktu cinta betul sama pasangan ya. Hujan deras. Aku jemput kamu ya, yang pacar kita. Jangan, hujan deras, banjir. Mana? Cuma becek. Betul? Hujan deras cuma becek. Itu meskipun jauh pun, saya betul-betul ingat. Itu waktu lagi suka, ban bocor. Itu masih dekat. Ya masih dekat dengan kos-kosan. Sudah pulang aja. Enggak, saya tuntun. Loh, betul. Cinta. Orang kalau cinta. Ya, enggak ada yang disuruh. Kamu harus melayani Tuhan. Enggak ada. Tuhan berarti. Tuhan berharga. Otomatis kita akan melayani Tuhan. Saya berdoa loh. Jangan sampai kita jatuh dalam sebuah dosa yang terlupakan dalam hidup kita. Kita itu seringkali sadarnya dosa itu apa sih? Benci, mencuri, merampok, berbohong, cintakan uang, kenajisan. Tapi ini seringkali terlalaikan. Apa sih energi kita melakukan perintah Tuhan? Cuma satu. Seberapa penting Yesus dalam kehidupan kita. Ada dua tipe orang dalam keterkaitan dengan kasih mula-mula. Ya, ada dua tipe orang. Yang pertama yang belum pernah mengalami kasih mula-mula. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang waktu saya cerita ini Bapak Ibu bingung. Itu cerita apa Pak ya? Apakah mungkin seperti itu Pak ya? Oke. Yang pertama belum pernah mengalami kasih mula-mula. Lalu bagaimana caranya? Ingat 120 murid di loteng Yerusalem. Sebelumnya mereka pernah berjumpa dengan Yesus dalam tubuh jasmani. Ya, mereka belum mengalami kasih mula-mula loh. Kalau Petrus mengalami kasih mula-mula, Petrus tidak akan pernah murtad dan meninggalkan Tuhan. Ya. Mereka tidak pernah mengalami kasih mula-mula, mereka hanya berjumpa dengan Yesus dalam tubuh jasmani. Tapi lihat setelah Yesus naik ke surga, 120 murid mau melayani Tuhan semuanya. Tapi Tuhan mengatakan seperti tidak bisa. Sebelum kau melayani aku, engkau harus diperlengkapi. Engkau harus tinggal di loteng Yerusalem. Sampai engkau diperlengkapi dari kuasa Allah yang maha tinggi. Engkau sudah berjumpa dengan aku dalam tubuh jasmani. Tapi engkau harus berjumpa dengan pribadi Allah dalam tubuh ilahi. Karena waktu engkau berjumpa dengan Allah dalam tubuh ilahi, engkau akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan engkau pasti akan mengalami yang namanya kasih mula-mula. 120 murid waktu dia di loteng Yerusalem, mereka cuma merindukan dan menanti-nantikan Tuhan 10 hari tanpa kejelasan. Dan tiba-tiba waktu mereka mengalami kasih mula-mula, tidak ada yang nyuruh. Mereka tiba-tiba berapi-api, Petrus tiba-tiba berkhotbah, itu langsung orang-orang langsung bergerak melayani Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama, merindukan dan menanti-nantikan Tuhan. Jadi waktu datang beribadah, buat Bapak Ibu yang belum pernah mengalami kasih mula-mula, Tuhan, aku juga rindu mengalami kasih mula-mula. Percayalah kekristenan itu bukan bicara kita mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang untuk menemui kita. Apa bedanya agama Kristen dengan agama yang lain? Agama yang lain
berusaha sibuk mencari Tuhan. Energi mereka itu sama seperti perjanjian lama, cuma ketaatan akan Taurat. Tapi perbedaan kita di perjanjian baru, kita mengikut Tuhan karena Tuhan lebih dulu menjumpai kita. Yang pertama, belum pernah mengalami kasih mula-mula. Saya harus sampaikan, pada waktu kita rindu mengalami kasih mula-mula, Tuhan aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Itu tidak menjadi jaminan Anda akan mengalami saat itu. Tapi minimal Tuhan diyakinkan bahwa Anda membutuhkan hal tersebut. Kalau saya keluar kota, hal yang membuat hati saya luluh lantak, itu pada waktu anak saya telepon, "Pa, aku kangen sama Papa." Ya ada sih, kadang-kadang dia bilang kangen itu cuma basa-basi, ada sih. Gitu. ya, tapi kita bisa merasakan, "Pa, aku kangen." Wow. Itu hati orang tua itu rasanya kepengen pulang. Tapi masalahnya ada jadwal dan itu tidak memungkinkan semua langsung tercancel. Tapi minimal saya tahu, kalau saya pulang, saya pasti akan temui anak saya. Sama, waktu kita ngatakan Tuhan, aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Mungkin saat itu kita tidak langsung mengalami, tapi minimal Tuhan diyakinkan bahwa Anda membutuhkan hal tersebut. Yang kedua, ini yang paling banyak. Tipe kedua, orang yang sudah pernah alami kasih mula-mula, namun kehilangan kasih mula-mula. Dulunya pernah bergairah ikut Tuhan, lalu lama-lama kehilangan kasih mula-mula. Sama seperti jemaat di Efesus ini, ya. Loh, mereka dulu apakah pernah mengalami kasih mula-mula? Pernah, tapi akhirnya mereka kehilangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau hari-hari ini kita sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, saya yakin waktu tidak mencukupi, itu ada 7 produk kasih mula-mula. Salah satunya gini, mulai malas ya merenungkan firman ya. Mulai malas ya untuk bersekutu ya. Mulai sulit ya mengampuni ya. Berarti mulai kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan lagi ya kasih mula-mula? Saudara cek 3 hal ini. Ya sebelum kita merindukan dan menanti-nantikan Tuhan, yang pertama cek. Karena 3 hal ini yang seringkali membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama, mari kita lihat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9. Ya ini yang bisa membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Mari yang Bapak Ibu yang hari-hari melayani Tuhan mulai tawar, kok dulu kita bergairah, tapi kenapa tidak ya? Mungkin kita ini sedang jatuh pada sesuatu hal yang terlupakan dalam kehidupan kita. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya. Yang pertama, yang membuat seseorang itu kehilangan kasih mula-mula, itu adalah sakit hati atau kepahitan. Tidak mungkin dari hati yang sama, satu sisi keluar kasih, yang satu sisi keluar kepahitan, tidak mungkin. Di satu sisi kita kepingin merawat kasih Allah, tapi di satu sisi kita tetap menabur kebencian dalam hati kita, itu tidak memungkinkan. Kalau saya kepingin rumah saya bersih, saya sudah pel bersih. Dan kalau saya ingin rumah saya tetap bersih, saya tidak mengizinkan barang-barang kotor untuk masuk. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Kalau kita kepingin kasih mula-mula tetap ada, tidak bisa menyimpan kebencian. Kebencian itu harus kita lepaskan ya, dan digantikan pengampunan dan akhirnya betul-betul dari hati yang sama kita bisa keluar kasih yang sejati. Yang pertama, kebencian. Ya. Yang kedua, saya ambil dari perikop anak yang hilang. Menurut Bapak Ibu, apakah anak yang hilang ini pernah mengalami kasih mula-mula? Apakah pernah? Pernah. Apa yang membuat dia kehilangan kasih mula-mula? Kita lihat Lukas 15 ayat 12. Ya. Anak yang bungsu ini pernah mengalami kasih mula-mula. Ya, dia pernah satu rumah dengan bapaknya. Apa yang membuat dia kehilangan kasih mula-mula? Kata yang bungsu kepada ayahnya,
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, yang membuat anak ini kehilangan kasih mula-mula karena dia lebih mengasihi dunia. Atau Bapak sudah tidak lagi berarti dalam hidupnya. Warisan lebih berarti. Loh, kembali lagi. Apa sih kekristenan? Yesus berarti dalam kehidupan kita. Anak yang bungsu ini sudah tidak lagi merasakan bapaknya berarti dalam hidupnya. Yang berarti adalah hartanya. Ayat 14. Ya, dia akhirnya kehilangan kasih mula-mula. Apa yang membuat dia kembali kepada kasih mula-mula? Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ya. Apa yang membuat anak yang hilang ini kembali kepada bapaknya, kembali kepada kasih mula-mula? Masalah. Bisa bayangkan kalau anak yang hilang ini warisannya tetap banyak, dia tidak akan pernah kembali kepada Tuhan. Berarti apa yang bisa membuat kita kembali kepada kasih mula-mula? Masalah. Karena itu hal kedua yang membuat kita bisa kehilangan kasih mula-mula. Sudah tidak pernah lagi mengalami goncangan kehidupan. Atau yang saya namakan kenyamanan hidup. Masalah itu membuat kita kembali lagi kepada kasih mula-mula. Tuhan, terima kasih buat anak yang pernah prematur. Terima kasih buat istri yang pernah mengalami tumor otak di masa pandemi. Ternyata permasalahan-permasalahan itu membuat aku mengingat bahwa ternyata harta yang kukumpulkan ada batas kekuatan menolongku. Reputasi-reputasi, posisi-posisi yang pernah aku raih itu tidak punya kekuatan untuk menolongku. Koneksi-koneksi hebat itu punya batas kekuatan untuk menolong kehidupanku. Engkau berarti dalam hidupku. Terima kasih buat masalah. Masalah menolong aku untuk mengingatkan betapa Allah itu berarti dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenyamanan hidup. Itu yang seringkali membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Saya percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin gereja ini penuh? Kalau kepingin bangku kosong itu terisi penuh orang-orang yang rindu Tuhan, berarti doa berkatnya apa? Tuhan kirimkan masalah. Loh, betul enggak Bapak Ibu? Ya. Loh, coba. Setuju enggak? Seminar doa tidak membuat orang rajin berdoa. Masalah membuat orang rajin berdoa. Duh, betul enggak Bapak Ibu? Seminar doanya membuat kita tahu teknik-teknik berdoa. Tapi kalau kita ngalami masalah, enggak ada yang nyuruh jam 3 pagi kita bisa berlutut. Waktu hari Minggu, enggak ada yang nyuruh kita bisa berdoa. Tuhan tolong aku. Betul atau betul? Masalah itu jalan tol. Kita mendekat kepada Tuhan. Bersyukur buat masalah dong. Sekali-sekali, bolehlah sebulan sekali doa berkat. Tuhan kirimkan masalah. Waktu saya menyembah, waktu mulai capek di gereja, saya ingat, Tuhan, istri saya tumor otak ditolong. Anak saya jantung bocor ditolong. Akhirnya saya bisa nyembah lagi, Engkau berarti loh dalam hidupku. Bayangkan ya kalau seumur hidup saya tidak pernah mengalami masalah. Siapa yang hari-hari mengalami masalah? Tidak ada, nanti perlu didoakan. Saya melakukan doa makan paling radikal. Anda kalau doa makan bagaimana? Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, amin gitu kan. Doa makan saya paling radikal. Itu pada waktu anak saya di rumah sakit ya. 1 hari anak saya di rumah sakit itu 1 bulan income saya. Saya sampai kehabisan uang buat makan, jadi 1 hari. Sehari saya cuma makan pisang 1. Itu saya ingat, suatu kali saya bisa beli pecel, lauknya tahu. Itu saya bisa doa, ngucap syukur sampai nangis. Tuhan terima kasih buat makanan yang sudah Tuhan sediakan sebagai bukti cintamu terhadap aku. Aku santap dengan penuh ucapan syukur. Itu terima kasih sampai nangis. Kenapa? Karena enggak tahu nanti siang atau malam saya makan apa. Uang kami habis saja untuk merawat anak kami di ICU 2 bulan dua-duanya. Saya rasa itu doa makan saya paling radikal waktu itu. Padahal sebelumnya ya, makan pizza, steak,
Tuhan terima kasih, amin. Aup gitu. Baru kali itu doa makan saya paling radikal. Bapak Ibu ngalami masalah, Tuhan sayang sama Anda. Tuhan tidak kepingin Anda jauh-jauh dari Tuhan. Masalah itu gini, langsung otomatis membuat kita itu dekat kepada Tuhan. Siapa yang di sini ingin dekat sama Tuhan? Takut semua. Dah percayalah, makin besar masalahnya, makin besar mujizatnya. Yang ketiga, saya tutup sampai ini aja deh. Ini yang paling banyak membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Jenuh dengan rutinitas kekristenan. Jenuh. Saya tanya para pelayan Tuhan, pernah jenuh enggak? Pernah jenuh enggak? Apakah pernah saya jenuh khotbah? Wah, pernah. Tapi kenapa kita jenuh sih? Lunturnya rasa hormat kepada Sang Pemberi kehidupan. Karena rasa hormat luntur, saya tidak bisa memaknai dari setiap aktivitas yang saya lakukan buat Tuhan. Lama-lama kasih mula-mula hilang. Sama seperti suami istri. Suami istri itu kalau sudah cintanya tawar, tidak bisa lagi memaknai loh. Pergi-pergi berdua. Istri saya itu selalu bilang gitu, bukan selalu. Istri saya suatu kali mengatakan seperti, Koko, kita ini berlibur, badan kamu ada di mobil bersama dengan kita, tapi pikiranmu tidak ada di mobil. Engkau tidak bisa memaknai kebersamaanmu dengan aku. Kalau saya tidak bisa memaknai kebersamaan saya bersama dengan istri saya, maka lama-lama saya tidak bisa menghormati istri saya. Betul tidak Bapak Ibu? Waktu saya tidak bisa menghormati istri saya, otomatis cinta saya terhadap istri saya lama-lama luntur. Itu otomatis. Kenapa seringkali banyak orang jenuh? Sudah luntur rasa hormat kepada Sang Pemberi kehidupan. Luntur rasa hormat, akhirnya kita tidak bisa memaknai dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Mari malam hari ini, kita menghormati Tuhan, kita memaknai setiap acara ibadah yang kita lakukan. Dan otomatis kasih mula-mula itu akan muncul. 3 hal ini ingat, kepahitan, kenyamanan hidup, dan kejenuhan akan rutinitas kekristenan. Saya berdoa, Bapak Ibu kembali lagi mengalami yang namanya Yesus itu berarti dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Hamba-Mu sudah mengimpartasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami. Tidak bisa energi kami mengikut Kristus itu hanya berdasarkan tekad dan upaya. Wow, ada batasannya. Tanpa cinta, semua yang kami lakukan itu tidak memiliki muatan. Kami berdoa buat kami semua di tempat ini. Kami yang mulai tawar. Kami yang sudah mulai kehilangan gairah. Melayani Tuhan, kami ini sudah mulai capek. Letih, lesu. Kami memandang itu hanyalah sebuah kegiatan yang menyita waktu-waktu kami. Kami memandang itu hanyalah aktivitas yang melelahkan. Oh Tuhan. Itu adalah pertanda, itu adalah parameter. Itu adalah barometer di mana ternyata kasih mula-mula kami mulai kering. Karena itu kenapa akhirnya level spiritualitas kami mengalami penurunan. Ada momen-momen berkorban kami mulai mengalami kesulitan. Ada kesempatan-kesempatan melayani tapi ternyata kami tolak. Dan lama-lama kami hanyalah orang Kristen tapi tanpa unsur cinta. Loh, orang Farisi, Saduki, ahli Taurat itu mereka semua juga adalah orang yang percaya. Tapi mereka melakukan itu hanyalah karena sebuah disiplin tanpa rasa cinta. Tidak bisa. Melakukan kekristenan tanpa cinta itu sama dengan Farisi. Tidak bisa. Kami rindu yang mendorong segala sesuatu aktivitas kami. Itu adalah rasa cinta kami terhadap Engkau. Dan rasa cinta itu sekali lagi tidak bisa dikhotbahkan. Itu hanya bisa kami alami
kalau Engkau kembali lagi melawat dan menjumpai kami. Tolong kami Tuhan. Kembali lagi lawat kami, jumpai kami. Bahkan di momen-momen tidak terduga, di mobil waktu kami menyembah. Di gereja pada waktu kami memuji Tuhan. Di rumah waktu kami merenungkan firman. Saulus pembenci, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Tiba-tiba dia merasa, Allah kok berarti buat kami. Allah berarti buat aku. Dia tiba-tiba tinggalkan semuanya. Dia ngalami perubahan hidup. Hanya karena momen kasih mula-mula. Petrus waktu ngalami kasih mula-mula yang penakut. Tiba-tiba berani berdiri di hadapan 3.000 orang untuk menyampaikan sebuah pesan Tuhan yang penting. Selalu cinta itu selalu membuat kami siap membayar harga lebih. Tolong kami, segarkan kami, temui kami dalam waktu-waktu yang tidak disangka-sangka, agar kekristenan kami betul-betul menjadi kekristenan yang hidup. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Terus memberkati kita semuanya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu.